Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada 5 perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang 5 perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan, dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan, dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Walladzina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam, saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu. Kenapa hanyut terjebak dosa? Kenapa tenggelam di meja judi? Kenapa tenggelam di minum-minuman keras? Kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat? Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal, tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambal namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambal, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambal pedes bukan main, taubat sama sambal. Taubat sama sambal katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, nggak ada sambal, nyari. Kemarin sudah taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Nggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, udah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena nggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah bures, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertaubat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta boros, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka. Lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih,
tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini. Sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahal azim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia
Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri, dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertaubat, di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain.
Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertaubat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzakh, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfaru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan taubat.
untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertaubat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit taib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat, tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus. Dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, wa man taba walam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan solat-solat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan. Dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat
tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat duren di jalanan, isi aja nggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan nggak duren itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan. Jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama. Pertama, nutup aurat. Itu ukurannya. Yang kedua, pantas. Yang ketiga, baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik. Mode nomor 1, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak, ini menutup aurat apa tidak. Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film. Kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan. Akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Ya nggak pantas toh, nggak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja. Tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu juga tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah taubat nggak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana? Pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan.
Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak. Tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina. Kan mungkin saja orang membungkukan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zohir yang baik, yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat. Asal zohirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya. Dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak. Cara makan ada akhlak. Cara duduk ada akhlak. Cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca, ngaca, ada akhlaknya, ada bacaannya. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertaubat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertaubat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq falaysa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada 2 jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan. Taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata
ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngelihat nunduk, istighfar, melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang. Dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, deadlock, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka.
dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bima'na al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rizki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur rezeki, istri rezeki, anak rezeki, pangkat dan jabatan rezeki, termasuk duit juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita rezeki cuma duit. Begitu duit seret kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dibukakan perbendaharaan Allah untuknya. Sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, gua sih nggak punya dosa, istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, nih nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa. Sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah? Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya 4, lawanan yang tadi itu. Pertama,
orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa lupa, sok bersih. Alah, dosa gue mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa nggak dimikir-mikir, tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa, lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya, kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang. Makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga tanda orang celaka dalam urusan dunia, ngelihatnya ke atas, panasnya timbul. Syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji nggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Nggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat tanda orang celaka, dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan, enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan, marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan.
Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong, memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah.
jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun, kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton. Umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin.
Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya nggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngelihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang pasti nggak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik.
Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, nggak aman, nggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya nggak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya nggak kuat Rasul. Saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira nggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah.
kan 3 hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diam, dia mah diam. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah nggak ada yang loh, tuh sudah buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila, itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya nggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia
dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barter lah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi. Itu idealnya. Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya toh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha cengeng, jadi pejabat cengeng, jadi kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, B. Bagaimana B? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulo nuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri nggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa lo, baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur. Kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan. Padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita
Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi nggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom. Tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun. Kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. Sebab itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab. Tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fasfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok bener Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat. Dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu,
agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya nggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan, sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama, dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut nggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, diobral di pinggir jalan, murahan, 1.003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar nggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah nggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah nggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya 3. Iza ra'aitaha sarratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, nggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Nggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya. Ini yang bikin suami nggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas, rugi, sampai rumah bini pidato, pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan,
Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5.000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang nggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayyasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zawjiha, likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang kamu jangan keluar rumah." "Baik bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak bu, orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal bu. Mau dikubur. Tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia nggak nengokin." "Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah.
kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Nggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang 4 tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, samenleven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama, untuk yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya, itu tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja.
ya, tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih. Sebab nanti kalau nggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya. Sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya nggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana keda lu udah pinang? Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.